Guys, malam ini kita akan berbicara sebuah topik penting, a masterpiece of God. Kenapa saya katakan penting? Buat saya pribadi sangat penting. 20 tahun pertama hidup saya terombang-ambing, tidak jelas, kurang pede, nggak yakin. Saya juga nggak tahu pencipta saya siapa, saya hidup oleh karena apa, besok saya kalau mati mau kemana, saya nggak tahu sama sekali. Rasa kurang percaya diri, masa depan rasanya suram, meremehkan diri sendiri, lihat orang jauh lebih baik. Saya nggak ngerti bahwa saya ini a masterpiece of God. Setelah saya bertemu Tuhan, keyakinan itu makin bertambah. Dan rasanya tidak ada yang bisa menggoyahkan saya bahwa saya ini berharga di mata Tuhan. Nah, itulah yang saya mau bagikan malam hari ini. You are a masterpiece of God. Kamu berharga di mata Tuhan, guys. Orang lain mau bilang apa, nggak peduli. Tapi Tuhan bilang apa? Kita ini, kamu ini, saya ini, a masterpiece of God. Yuk kita buka firman Tuhan. Efesus 2 ayat yang ke-10. Satu ayat saja. Efesus 2 ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat yang ke-10. Saya akan coba share screen-nya. Mohon input dari Pak Feby, apakah di layar sudah kelihatan slide saya? Belum Pak, ini Pak. Belum kelihatan? Belum Pak. Belum di-upload Pak. Ini belum kelihatan ya? Belum Pak. Sebentar ya. Oke, siap. Ginilah saudara-saudara teknologi. Tadi udah dicoba oke. Kemudian dijalankan tidak bisa. Boleh diulang aja Pak. Ini. Siap. Oke. Jalan nggak? Sekarang jalan nggak Pak Feby? Jalan Pak, jalan. Jalan ya? Jalan. Oke. Berarti bukan teknologinya orang. Oke, saudara. Yuk. Efesus 2 ayat yang ke-10. Baca bersama-sama di kamar ya. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Guys, sebelumnya saya mau tanya kamu, pernah gak kamu merasa ada bagian tubuh kamu yang kamu gak suka? Pernah gak? Atau sampai sekarang kamu gak suka? Mungkin kamu rasa bagian itu jelek banget sih. Kurang normal. Entah terlalu besar, terlalu kecil, terlalu tinggi, terlalu pendek, terlalu hitam, terlalu putih. Aduh, gak karuan lah. Apalagi banyak orang yang ngomongin, rasanya sakit hati. Sampai kamu tuh ngeluh sama Tuhan, kenapa sih Tuhan? Kamu tuh ciptain saya kayak gini. Ada gak bagian tubuh kamu yang kamu nyeselin? Kalau saya pribadi ada sih guys. Ya, itu yang membuat saya nervous dari remaja. Nah, masuk lagi. Kalau ada, oke lah. Diam dulu deh, gak usah ngomong, gak usah cerita. Sekarang saya ingin tanya pada kamu, ada gak bagian hidupmu yang kamu nyeselin? Bagian hidup nih guys. Ya, mungkin kamu nyesal kenapa kamu punya bokap, punya nyokap, seperti itu. Kamu lahir di keluarga yang seperti itu. Keadaan ekonomi yang pas-pasan. Pas butuh, pas nggak punya. Pas pengen, pas nggak ada. Wow, saya ngalamin guys kayak gitu. Nah, itu sebabnya kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Kamu mau pergi ke sana, pergi ke sini, nggak bisa. Ya, orang tua nggak punya apa-apa. Lalu kamu pengen studi di tempat yang luar biasa lah, pokoknya menurut keinginan kamu. Nggak mampu juga. Nggak mampu juga. Apakah bagian itu yang kamu nyeselin? Nah, oke. Sekarang saya ajak kamu berandai-andai. Andai kata yang pertama, Tuhan itu memang salah ngedesain kamu. Kamu memang produk yang gagal sebetulnya. Kamu merasa begitu. Tuhan ini keterlaluan ngeluarin produk kayak gue. Aduh, ini produk yang benar-benar defect, produk gagal. Nah, andai kata memang Tuhan itu salah ngedesain kamu. Andai yang kedua, kamu punya hak untuk komplain pada Tuhan,
bahwa dia harus menciptakan kamu ulang kalau kamu punya hak. Saya mau tanya sama kamu guys, kira-kira dia ciptain kamu seperti apa? Seperti yang kamu inginkan? Coba pernah mikir gak, kalau Tuhan suruh merombak dirimu dan diriku, kira-kira dia ciptain kamu yang baru, aku yang baru, itu seperti apa? Seperti orang yang kita kagumi, seperti orang yang kita impi-impikan. Guys, saya punya jawaban yang mungkin menyesakkan hati kamu. Ketika Tuhan disuruh mendesain ulang dirimu dan diriku, dia akan ciptakan orang persis seperti kamu, seperti saya, seperti kita sekarang ini. Kenapa? Apa Tuhan karena kehabisan inspiratif, nggak kreatif lagi? Apa Tuhan juga sudah ampun sama kita, nggak bisa ngapa-ngapain lagi, ini sudah maksimal? Bukan guys. Karena memang kita pasnya di mata Tuhan seperti ini. Kita diciptakan sempurna guys. Karena apa? Kita ini masterpiece-nya, mahakaryanya, sudah tidak ada lagi yang bisa mengganti. Tuhan tidak punya plan B pada kita. Tetap plan A. Nah, A itu A yang sempurna. Nah, mari kita lihat. Kamu tentu kaget kalau dibilang, you are a masterpiece of God. Kamu adalah masterpiece Allah sebetulnya. Loh, siapa yang ngomong? Nah, mari kita lihat nih. Lihat ini guys ya. Yang bicara adalah firman Tuhan, Efesus 2 ayat 10 tadi. Yuk kita lihat satu persatu. Menarik sekali. Di bagian awal, Efesus 2 ayat 10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah. Karena kita ini buatan Allah. Bagi kita yang percaya bahwa Allah ada dan bahwa kita diciptakan oleh Allah, gampang untuk mengatakan kita ini buatan Allah. Saya nggak tahu kalau orang ateis, kalau orang yang sangat-sangat rasional, yang berpikir begitu kritis dan merasa diri kritis, nggak percaya diciptakan Tuhan, itu lain soal. Tapi bagi kita yang beriman, kita tahu kita nggak ada di dunia, kita ada di dunia ini dengan bukan datang dengan sendirinya kok. Kita diciptakan oleh Allah. Nah yang menarik pada waktu Efesus 2 ayat 8, Paulus menulis, karena kita ini buatan Allah. Kata buatan itu berasal dari kata Yunani poima. Poima itu akhirnya orang-orang Inggris menulis menjadi poem. Poem itu artinya puisi. Berasal dari kata Yunani, buatan, poima. Dengan kata lain, kita bisa mengartikan karena kita ini puisi Allah. Keren nggak? Karena kita ini puisi Allah. Puisi itu kalau ditulis oleh seorang penyair yang luar biasa, ketika kita membacanya bisa menggetarkan hati kita. Luar biasa indahnya. Nah, apalagi kalau si pembuat puisi itu Allah sendiri. Hasil karyanya gimana? Wah, luar biasa pasti. Itu sebabnya dikatakan kita ini sebetulnya puisi Allah. Kita ini adalah hasil karya seni Allah. Kita ini adalah masterpiece Allah, mahakarya Allah. Guys, satu orang yang menyadari hal ini dalam Alkitab menulis seperti ini. Namanya Daud dia. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Saya tuliskan di sini. Saya ambil gambar kalau orang apa kata wanita mengandung kemudian di USG, ini hasilnya guys. Ya. Nah, saya membayangkan Daud. Dulu belum ada USG kayak gini. Tapi dia bisa menulis sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu. Oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Guys, Daud itu anak desa. Tapi yang dia heran adalah ketika dia merenungkan kembali kejadiannya, setelah dia menjadi raja, menjadi orang yang terkenal, public figure number one in Israel, dia merenungkan kejadiannya itu dahsyat dan ajaib. Tuhan yang merajut, Tuhan yang menenun dalam kandungan ibunya.
Ini menunjukkan bahwa dia adalah mahakarya Allah. Dan setiap manusia dibentuk oleh Tuhan sebagai masterpiece-nya. Tuhan membentuk manusia, guys, ada fisiknya, ada spiritualitas, di samping itu juga ada talenta-talenta yang berbeda-beda yang Tuhan masukkan di dalam DNA masing-masing orang. Lalu disatukan oleh Allah seperti pemintal, penenun, perajut di dalam kandungan ibu masing-masing. Kemudian keluarlah kita, hasil desain Allah, bukan hasil kebetulan. Bagaimana guys dengan anak-anak yang lahir di luar pernikahan? Bagaimana anak-anak yang dari kecil ditolak oleh ibunya dan tidak diinginkan oleh ayahnya? Apakah Tuhan merajutnya juga? Perhatikan guys, orang tua boleh berbuat senonoh. Orang tua boleh berbuat dosa terhadap Tuhan sehingga melahirkan seorang anak di luar nikah dan yang tidak diinginkan oleh mereka. Tetapi anak itu sendiri jadi karena Allah mendesainnya. Nggak pernah Allah terlalu kaget guys. Tiba-tiba ada janin yang sudah masuk di dalam kandungan seorang wanita. Allah berkata, aduh saya nggak punya rencana. Kok tiba-tiba jadi keterlaluan ini karena di luar nikah. Enggak guys. Orang tua boleh jatuh dalam dosa, tapi anak yang dilahirkan tetap dalam perencanaannya. Guys, mungkin kamu masih ragu dan kamu berkata, kalau masterpiece itu kan ada syarat-syaratnya. Saya ini bersyarat apa? Kualifikasi saya apa? Betul guys. Masterpiece itu ada dua syaratnya. Yang pertama, dia indah. Yang kedua, dia unik. Kalau hasil karya seperti lagu, seni patung, seni lukis, itu yang dicari keindahannya guys. Yang namanya indah nggak usah didefinisikan dah. Begitu kita ngelihat, begitu kita dengar, begitu kita merasakan, udah langsung kita tahu ini indah sekali. Tapi indah aja nggak cukup untuk menjadi sebuah masterpiece. Harus unik. Unik itu artinya apa? Satu-satunya, berbeda dengan yang lain. Kalau masih sama saja, nggak ada gunanya dong. Semua jadi indah, nggak ada uniknya. Nah, yang dicari adalah keunikannya, guys. Ya, kamu mungkin berkata, oke Pak, saya ini indahnya apa? Kamu indah di mata Tuhan. Ya, orang lain boleh melihat, misalnya matamu terlalu kecil kayak saya, hidungmu terlalu besar kayak saya, mulutmu nggak bagus juga, ya apa-apa terserah orang. Ya, tapi Tuhan memandang ini baik. Setiap kali ciptaannya dia pandang baik. Ini yang paling pas, ini yang paling sempurna. Karena diukir oleh Tuhan dengan dahsyat dan ajaib. Oke, kamu unik, saya unik juga. Nah, oleh karena itu, jangan remehkan dirimu dan diriku. Dahsyat dan ajaib kejadianmu. Guys, masih terbayang pengalaman saya. Sekarang masih tetap ingat loh. Ya, bukan ingat sakit hati nih, tapi tetap ingat. Ya, sakit hati kalau sudah dilupakan namanya dimaafkan. Tetapi ingatan gimana bisa hilang? Saya mau cerita pengalaman saya yang membuat saya tetap ingat nih. Waktu di SD, guys, kelas 6. Saya ingat dari 35 anak-anak di sana, teman-teman, satu kelas 35, saya 4 orang termasuk yang terkecil. Fisiknya kecil, tapi otaknya gimana? Kecil juga, guys. Ya, saya termasuk 4 orang yang paling bodoh di kelas sudah, ngaku aja deh. Nah, satu kali nih guys, ulangan matematik. Setelah ulangan, kemudian besoknya dibagikan hasil ulangan. Saya bukan orang favorit, saya termasuk orang yang saya katakan 4 orang terkecil dan terbodoh di kelas. Minder guys, anak orang nggak mampu, ayah saya cuma polisi sederhana, uang jajannya juga pas-pasan, kalau sekolah jalan kaki, pulang sekolah jalan kaki, itulah. Nah, kemudian ketika ulangan matematik dibagikan, guru itu manggil nama saya. Benny Solihin. Dari baris paling belakang, walaupun kecil duduknya di belakang maunya. Dari baris paling belakang maju ke depan. Saya sudah tahu deh. Paling tinggi saya dapat 70 guys. Itu ulangan saya begitu. Tapi lebih sering kelap-kelip. 4, 5, 4, 5. Gini aja nah. Tapi kali itu hari keajaiban. Ketika guru memanggil Benny Solihin, saya maju ke depan untuk menerima hasil ulangan saya. Dia ngomong dengan kerasnya, luar biasa kamu.
Ulangan kali ini juara 2. Aduh, saya heran sekali, guys. Kok bisa juara 2? Berarti jawabanku benar, padahal aku nggak bisa. Begitu kertas aku pegang, guys, dia teriak lagi tuh guru. Dari belakang. Juara 2 dari belakang. Wow, teman-teman tertawa luar biasa. Aku tertunduk, jalan, kemudian menuju bangku dengan perasaan yang luar biasa malunya. Guys, hari itu guru itu berhasil mempermalukan seorang anak yang memang tidak pandai, yang tidak menarik. Tapi dia lupa satu hal, anak itu pun a masterpiece of God. Satu kali kelak, anak itu akan dipakai Tuhan dengan indahnya. Guys, apapun kata orang, tidak akan mempengaruhi pandangan Tuhan terhadap engkau. Sekali dia ciptakan masterpiece, tetap masterpiece-nya. Kamu juga demikian, guys. Berapa banyak kamu dihina orang, berapa banyak kamu dipandang remeh oleh orang, berapa banyak kamu dianggap sepi oleh orang. Nggak jadi soal. Jangan marah, jangan dendam, nggak jadi soal. Lihat ke langit, pandang Tuhan dan berkata, I am yours. Aku milikmu Tuhan. Nggak peduli orang ngomong apa, I am yours. Oke guys, mari kita lihat yang kedua dari bagian kalimat ini. Luar biasa buat saya ini. Saya share screen lagi ya. Nah, mari kita lihat guys. Frasa yang kedua, yang pertama karena kita ini buatan Allah. Diciptakan di dalam Kristus Yesus. Oke? Sekarang kamu mengerti nih. Kamu tuh indah, kamu tuh unik di mata Tuhan. Ya. Kenapa sih kita unik? Kau tahu tidak guys, rata-rata manusia di dalam dunia ini diciptakan cuma satu kali lalu mati satu kali, betul? Tetapi bagi kita yang percaya Kristus, yang telah bertobat, yang diciptakan baru, kita itu diciptakan 2 kali guys. Yang pertama secara fisik kita hidup, diciptakan pada waktu kita dilahirkan dari kandungan ibu kita. Sebagai puisi Tuhan itu. Kita indah dan ciptaannya sempurna. Tapi sayang guys, puisi itu jatuh kecomberan. Puisi itu ternoda. Puisi itu rusak total oleh karena dosa. Cemarlah puisi itu. Hampir nggak terbaca isinya apa. Hampir orang nggak tahu indahnya apa. Sayang bukan? Nah itulah masa lalu kita. Ketika kita hidup di dalam dosa penuh dengan kekotoran. Nggak ada indahnya. Yang ada adalah pikiran-pikiran yang kotor, yang cemar. Hati yang penuh kebencian, hati yang jahat, yang culas. Tetapi dengan kasih sayang Tuhan, Tuhan mencari engkau dan saya. Ketika kita bertobat, ketika kita menangis di hadapan Tuhan, ketika kita nyesal dengan segala perbuatan Tuhan, Tuhan tidak memperhitungkan segala kejahatan yang kita perbuat. Dia memeluk kita, dia mengambil seluruh dosa kita dengan segala konsekuensi hukumannya. Dia memikulnya dan membawanya ke kayu salib. Itu sebabnya dia terpantek di sana. Itu sebabnya dia mengalami kebinasaan. Sebetulnya bukan dia berdosa, guys. Dia menanggung hukuman dosamu dan dosaku. Dengan kata lain, dia menjadi tumbal, penggantimu, substitusimu, substitusiku juga, substitusi semua manusia yang berdosa. Dan yang luar biasa, barang siapa yang percaya kepadanya. Percaya gimana? Bahwa dia adalah Allah yang menjadi manusia, dia mati untuk menanggung hukuman dosamu dan dosaku. Guys, itulah jalan keluar yang Allah buat. Kalau kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri, Yesus tidak perlu turun jadi manusia. Tapi karena kita nggak punya jalan keluar, satu-satunya untuk menyelamatkan manusia yang berdosa adalah dengan turunnya dia, memikul tanggung jawab perbuatan dosa kita di atas pundaknya, dengan kematiannya, maka dia lakukan itu. Nah, oleh karena itu, setiap orang yang percaya, dilahirkan baru oleh dia, guys. Dilahirkan baru, kamu lihat ini. 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, jadi, siapa yang ada di dalam Kristus,
Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Setiap orang yang bertobat, sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai juru selamat, diciptakan ulang, guys. Jadi engkau dan saya yang telah bertobat dan dilahirkan kembali, mengalami 2 kali pembuatan, 2 kali penciptaan. Yang pertama, pada waktu kita dilahirkan, puisi itu indah, tapi rusak di tengah jalan, cemar dan kotor, yang hanya pantas dibakar di api neraka. Tapi kemudian Yesus mencari engkau dan saya. Dia menyelamatkanmu. Karena dia mengasihimu dan mengasihiku. Kita diciptakan ulang. Kita ini unik, guys. Kita diciptakan ulang. Kita diciptakan 2 kali oleh Tuhan. Teman-teman kita, sahabat kita, keluarga kita, tetangga kita yang tidak percaya pada Kristus hanya mengalami 1 kali penciptaan. Semua orang seperti itu. Tetapi kita yang percaya mengalami 2 kali penciptaan. Itulah uniknya kita. Sekarang ngerti, guys? Engkau unik, aku unik. Tapi barangkali engkau berkata begini, iyalah Pak, kita orang Kristen unik. Kita diciptakan 2 kali. Tapi saya dengan orang Kristen yang lainnya, sama teman saya, sama anggota jemaat yang lain, sama dong Pak, diciptakan 2 kali. Uniknya apa? Kata Bapak, unik itu artinya cuma satu-satunya. Nah, dengar guys. Pada waktu kita diciptakan yang kedua kali dengan perantaraan kematian Yesus, Roh Kudus masuk menyucikan kita dengan darah Kristus. Bukan cuma kita diciptakan 2 kali, tapi dia menaruh talenta-talenta di dalam diri kita sebagai anggota tubuh Kristus. Nah, jadi setelah kita diciptakan 2 kali, dia pun menaruh talenta-talenta itu di dalam dirimu dan diriku, guys. Dan talenta-talenta itu unik. Masing-masing ada porsinya, masing-masing ada bidangnya. Ini yang tidak sama. Jelas ya, guys? Saya ingin mengibaratkan begini. Kamu tahu ini bukan? Puzzle, permainan puzzle. Ada yang satu gambaran puzzle terpotong-potong jadi 100 pieces. Ada yang 250, tapi saya pernah melihat ada yang 1000, guys. Jangan coba-coba deh. Memasang 1000, 1 bulan belum tentu kelar. Nah, saudara-saudara, begini. Kamu tahu puzzle ini, lihat ya. Macam-macam warnanya. Tapi juga bukan cuma warnanya. Nggak ada bentuk yang sama sebetulnya. Nggak ada bentuk yang sama. Masing-masing didesain oleh pendesainnya berbeda-beda. Kelihatannya sama, padahal tidak. Andai kata pun sama, warnanya tidak sama. Jadi dengan kata lain, setiap puzzle itu tidak ada yang sama. Pernah satu kali, guys, ketika anak-anak saya kecil, mereka sama istri saya sedang memasang puzzle, 500 banyaknya. Mereka bilang, ayo papa ikut. Waduh, saya ini pendeta ikut gitu-gituan nggak kelar. Tapi oke lah, karena keluarga ikut memasang itu, saya ikut. Kemudian saya melihat beberapa puzzle, saya pasang-pasangin dan tepat. Ada satu puzzle, saya cocok-cocokin. Rasanya tepat ini. Setelah saya pasang, warnanya hampir sama. Cuma ada selah sedikit. Istri saya berkata, nggak cocok di situ, Ben. Nggak cocok. Istri saya tersenyum, anak-anak saya masih belum mengerti itu cocok apa enggak. 2 minggu kemudian, guys, ketika hampir seluruh gambar terpasang, cuma beberapa yang nggak bisa masuk. Apa sebabnya? Puzzle yang saya taruh itu salah tempatnya, guys. Dia panggil saya, lihat Ben, anak-anak menyaksikan puzzlemu ini bikin susah masuk puzzle yang lain karena tempatnya bukan di sana. Dia kemudian mencabutnya, dia taruh satu tempat yang pas, kemudian taruh 4-5 puzzle terakhir, masuk semua. Nah guys, apa yang kita pelajari? Kita ini diciptakan Allah unik. Setelah dilahirkan baru oleh Yesus, talenta-talenta yang potensial juga ditaruh Roh Kudus dalam diri kita. Dan itu unik, dan itu tidak sama. Tempatnya tidak sama, warnanya tidak sama, bentuknya tidak sama. Masing-masing ada porsinya, masing-masing ada bagiannya, guys. Jadi engkau adalah masterpiece Tuhan. Setelah diciptakan di dalam Tuhan, kau tidak pernah sama lagi, guys.
Nggak pernah sama lagi. Ada karunia-karunia yang luar biasa yang Tuhan taruh dalam dirimu dan diriku, guys. Itu yang membuat kita ini menjadi manusia yang berharga di mata Tuhan. Itu yang membuat harga diri kita tidak bisa lagi diremehkan oleh orang sehingga kita sakit hati. Enggak. Orang mau ngomong apa terserah, tapi kita tidak sakit hati karena kita tidak tersinggung. Karena kita yang tahu di mata Tuhan kita ini unik, guys. Oke, lanjut lagi. Lihat ini, gambar ini kan. Saya memperjelas, ada tempat masing-masing kok. Nah, tempat itu tidak bisa diganti oleh teman kita, nggak bisa diganti oleh saudara kita, nggak bisa diganti oleh orang lain. Itu tempatnya kita. Ketika kita menumbuh kembangkan talenta itu, pas di tempat itu, engkau jadi manusia yang sangat efektif. Engkau akan jadi manusia yang sangat-sangat luar biasa dan dikagumi orang. Kenapa? Sebetulnya udah didesain Tuhan kok. Mari kita lihat. Kalimat selanjutnya yang ketiga, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. Untuk melakukan pekerjaan baik. Saya stop share dulu di sini. Guys, begini. Kamu pernah mikir gak? Untuk apa sih Tuhan menyelamatkan kita? Untuk apa? Jawaban pertama, agar kita masuk surga, Pak. Bagus. Kita dibebaskan dari hukuman karena Yesus yang menanggung. Bagus. Tapi cuma itu, coba pikir yang lain. Yang kedua, agar kalau kita doa, sekarang Tuhan menjawabnya. Kalau dulu boleh jawab, boleh enggak, karena kita bukan anaknya. Setelah kita diselamatkan, kita menjadi anak-anak Allah, Allah menjadi Bapak kita, wajib dong Bapak dengerin doa kita dan memenuhi kebutuhan doa kita. Nggak selalu dikabulkan, tapi dia tahu apa yang jadi kebutuhan. Dan kalau kebutuhan itu diperlukan, pasti dia penuhi. Bagus. Untuk itu aja. Untuk apa lagi dong? Kalau sakit disembuhkan, Pak. Oh iya, bagus. Apa untuk itu lagi? Guys, banyak orang yang tidak menyadari justru apa yang dikatakan oleh Efesus 2 ayat 10 bagian yang ketiga yang tadi, untuk melakukan pekerjaan baik, ini yang sering tidak disadari. Allah menyelamatkan kita, masuk surga sudah pasti. Doa-doa kita dijawab oleh Bapa sudah pasti, walaupun jawabannya nggak selalu iya loh. Bisa jawabannya tidak, bisa jawabannya tunggu. Ya, kedaulatan Bapa itu. Tetapi yang lain adalah, guys, kita diselamatkan untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik. Ini loh yang Tuhan inginkan. Inilah kehendak Tuhan bagimu dan bagiku yang telah ditebus oleh darah Kristus. Jadi kalau jadi orang Kristen itu, bukan cuma mengharapkan berkat yang berhubungan dengan materi, kesehatan, kekayaan, kesuksesan. Ada hal lain yang jauh lebih mulia, guys. Itu kamu percayakan saja sama Tuhan, akan beres diatur oleh Dia. Tetapi pertanyaannya, apakah hidup kita telah sesuai dengan kehendak Dia? Apa itu? Melakukan pekerjaan baik. Apa sih pekerjaan baik itu? Barangkali engkau bertanya begitu. To do good works, lawannya adalah evil works. Perbuatan jahat. Perbuatan jahat itu adalah perbuatan duniawi. Perbuatan yang dilakukan oleh orang yang egosentris, serakah, egois, kejam. Itulah perbuatan-perbuatan orang dunia yang tidak mengenal Tuhan. Yang tidak peduli dengan kesusahan orang lain. Yang penting dia yang dapat, orang lain nggak dapat, nggak apa-apa. Bahkan kalau orang lain dapat, rebut dan robek sama-sama. Biar nggak dapat. Sekejam itu, guys. Tapi kita yang telah dilahirkan baru harus melakukan perbuatan baik. Lawan perbuatan baik adalah perbuatan jahat. Nah, perbuatan baik itu orang yang hidupnya bisa berbagi dengan orang lain, memperhatikan nasib orang lain yang kekurangan, melihat orang lain yang perlu ditolong, mendoakan orang lain, berbagi hidup dengan orang lain. Untuk apa sebetulnya? Ini loh, guys. Ya, saya mau share screen lagi. Kenapa sih kita melakukan perbuatan baik? Harus kita mengerti betul-betul perbuatan baik itu buat apa? Bukan buat kita diselamatkan, guys.
Wah, kita udah diselamatkan oleh darah Kristus kok. Kita nggak perlu melakukan perbuatan baik supaya nanti diterima di surga. Kita sudah diterima, guys. Nah, ini dia. Perbedaannya orang yang sudah percaya Tuhan, yang ditebus dalam Kristus, ketika melakukan perbuatan baik, ini dia kata Yesus. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Terangmu, kebaikanmu, kasihmu, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Kadang-kadang mungkin kamu bergumul. Di bagian ini Tuhan berkata, biar orang melihat perbuatanmu. Di bagian lain, kalau kamu memberi dengan tangan kananmu, jangan kasih tahu ke tangan kirimu. Bagaimana sih? Sebetulnya perbuatan baik seorang Kristen harus ditonjolkan atau tidak ditonjolkan. Gini guys. Pada waktu Tuhan berkata, kalau engkau memberi dengan tangan kananmu, jangan diketahui tangan kiri. Tangan kanan sama tangan kiri itu dekat bukan? Nyambung bukan? Artinya, kalau engkau melakukan kebaikan, jangan engkau kasih tahu pada orang teman terdekat pun jangan kasih tahu. Orang terdekat pun jangan kasih tahu, supaya engkau mendapat pujian. Jadi motifnya adalah supaya engkau mendapat pujian. Itu. Guys, apa yang Yesus ajarkan tuh masuk ke hati. Tuhan nggak ngelihat bentuk lahiriahnya. Yang dikejar hatinya. Nah, kalau ini dikatakan, supaya kita memperlihatkan perbuatan baik kita. Bukan untuk kita, guys. Untuk Bapa Sorgawi yang telah memberikan anak tunggalnya bagi kita. Agar namanya dimuliakan. Jadi perbuatan baik yang kita lakukan itu agar nama Tuhan dipermuliakan. Inilah sebetulnya guys, hakikat sebuah masterpiece of God. Tidak ada masterpiece Tuhan itu yang dipuji. Karena luar biasa indahnya. Ya, ketika orang melihat hasil karya, lukisan, patung, lagu yang begitu indah, orang bisa berkata begini, lagunya enak ya, lukisannya luar biasa nih indahnya. Patungnya wah menarik sekali. Kemudian apa? Siapa pembuatnya? Siapa pengubahnya? Siapa penciptanya? Sebuah masterpiece dibuat oleh sang pencipta agar sang pencipta itu dikagumi. Layak Allah dikagumi karena dia pencipta, karena dia Allah yang mengasihi, karena dia pemelihara, karena dia penebus. Kita tidak layak, guys. Nah, oleh karena itu, tujuan Tuhan menyelamatkan kita adalah untuk melakukan pekerjaan baik. Sekarang rubah arah hidupmu. You are a masterpiece of God. Selalu katakan, aku masterpiece Tuhan. Aku tidak hidup untuk diriku sendiri. Kalaupun orang lihat aku indah, aku baik, aku luar biasa, aku yang luar biasa, aku yang baik, aku yang indah, ini hanya memancarkan terang Tuhan di dalam diriku. Harus kembali ke Tuhan, guys. Kita nggak bisa mencegah orang memuji kita. Tapi paling sedikit kita bisa cepat-cepat memulangkan pujian itu kepada Tuhan yang membuat engkau dan saya begitu indahnya. Guys, jadi tujuan orang Kristen hidup bukan ngumpulin uang. Bukan cari nama baik, bukan cari like, cari subscribe banyak-banyak, lalu bangga. Enggak sama sekali. Engkau dan saya akan putus asa, karena a masterpiece of God bukan itu fungsinya. Tapi memuliakan Tuhan. Jangan terjebak guys, aku pernah muda, aku pernah berambisi, aku pernah sekolah tinggi juga. Aku pernah kerja 8 tahun, aku tahu apa artinya berprofesi, berkarier. Aku pernah terjebak di dalam ambisi anak muda yang luar biasa tak tertahankannya. Tapi setelah mengenal Tuhan makin dalam, aku mengerti diriku makin dalam. Bukan itu yang dicari hidup. Guys, ada satu anak muda. Pandai luar biasa. Kemudian setelah lulus perguruan tinggi kerja sama salah satu orang terkaya di Indonesia. Dia bangga, gajinya besar, masih muda, rumahnya besar sekali guys. Ini saya cerita karena saya kenal. Ya, saya kenal. Untuk kesaksian aja guys, agar hidupmu terarah pada Tuhan. Ya, kemudian apa yang dia lakukan? Kalau kerja malam hari pulang, selalu cerita bosnya siapa. Orang terkenal Indonesia, aku nggak usah nyatakan ya. Nah, kemudian setelah itu dia memasuki usia 40 tahun, disayang oleh bosnya, gajinya luar biasa gedenya, dia juga punya perusahaan-perusahaan yang dia bikin diam-diam bersama istrinya. Sampai satu kali dia mengidap penyakit, guys. Karena kerjanya terlalu berat, ginjalnya rusak.
Dia berobat kemanapun, ke Singapura. 6 bulan di sana, bosnya biayain. Saya nggak tahu berapa miliar itu keluar, bosnya biayain. Dia sembuh ke sana, balik lagi, kerja banting tulang. Tahun depan kena lagi. Akhirnya cuma umur 42, guys. Meninggal dunia. Pertanyaan saya begini. Emangnya kita utang apa sama bos orang kaya Indonesia itu? Bukan dia yang melahirkan kita. Bukan dia yang merajut diri kita di kandungan ibu kita. Dia memang menggaji besar. Dia memberi bonus besar. Dia membuat kita punya rumah yang besar. Tapi hidup kita bukan harus diabdi untuk majikan yang besar ini. Enggak. Kita nggak utang apa-apa sama dia. Kita manusia merdeka. Kita merdeka ditebus oleh darah Kristus. Abdilah Kristus. Sembahlah Kristus. Berdedikasilah hidup kita pada Kristus. Kita diciptakan oleh Tuhan kedua kali. Puisi itu dihidupkan lagi agar orang membaca puisi itu dan rasa keindahannya untuk memuji si pembuat puisi itu, si pencipta. Guys, Yesus berkata, hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang agar semua orang tahu perbuatanmu yang baik dan memuliakan nama Bapakmu di surga. Jangan salah, guys. Ini bukan berarti kita nggak boleh bekerja, kita nggak boleh berusaha, kita nggak boleh punya rumah besar. Boleh. Tapi itu bukan tujuan hidup, itu berkat hidup. Bukan berkat yang menjadi tujuan kita. Enggak, tujuan hidup kita tetap memuliakan nama Bapa di surga. Oleh karena itu, guys, kalau engkau jadi dokter, jadilah dokter untuk kemuliaan Tuhan. Kalau engkau jadi insinyur, kau jadi pembisnis, kau jadi atlet, kau jadi seniman, jadilah untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan kalau engkau jadi bintang film dan engkau itu merasa bidangmu, jadilah. Ada banyak bintang film yang jatuh dalam perbuatan-perbuatan yang tidak benar, yang mempermalukan, yang betul-betul membuat orang tidak percaya lagi pada artis. Kalau engkau jadi artis, artis yang memuliakan Tuhan. Biar nama Tuhan benderang di sana. Kalau engkau jadi politisi, jadilah polisi buat nama Tuhan. Kalau engkau dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan, jadilah hamba Tuhan yang memuliakan Tuhan, guys. Bukan untuk cari kekayaan, bukan untuk cari popularitas. Mau punya jemaat 10.000, 20.000, 80.000, tidak ada gunanya kalau semuanya disedot arahnya untuk sang gembala. Hamba Tuhan itu, enggak. Kita jadi hamba Tuhan bukan cari pengikut supaya mereka mengikuti kita. Kita jadi hamba Tuhan supaya mereka mengikuti Yesus, guys. Apapun engkau jadinya, entah bidang apapun, profesi apapun, kau harus memuliakan Tuhan. Karena engkau adalah puisi Allah, a masterpiece of God. Terakhir, guys. Terakhir, saya akan kembali memperlihatkan screen ini. Kayaknya satu gambar lagi nih. Lihat ya. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Apa yang dipersiapkan Allah sebelumnya? Melakukan pekerjaan baik, guys. Jadi sebetulnya Allah itu pada waktu menyelamatkan kita, jauh sebelum kita diselamatkan, dia sudah mempersiapkan kapling-kapling kayak gini, guys. Ya, dia sudah memetakan di dalam kekekalan bagian yang harus kita kerjakan, kapling yang menjadi bagian kita, PR yang menjadi bagian kita, yang harus engkau dan saya kerjakan. Agar nama Bapak dipermuliakan. Ini loh pekerjaan rumah kita yang banyak orang Kristen sampai meninggal dunia, sampai bertemu dengan Allah di kekekalan, lupa kaplingnya belum digarap, lupa PR-nya belum diselesaikan karena asik dengan diri sendiri. Oh guys, kalau engkau bertemu dengan talentamu setelah engkau diselamatkan, engkau tahu ada kaplingmu atau PR-mu, dan engkau punya passion mengerjakan, hidupmu benar-benar jadi a masterpiece of God yang luar biasa indahnya. Disitulah kepuasan hidupmu tercapai. Guys, kepuasan hidup itu didapat oleh kita sebagai anak-anak Tuhan, bukan karena kita memiliki jauh lebih banyak materi daripada orang lain. Tetapi karena nama Tuhan dipermuliakan dari keberadaan kita. Bukan untuk diri kita sendiri, sama sekali enggak. Tapi karena kita bisa memuliakan penebus kita, itulah kemuliaan Tuhan yang sejati, kepuasan hidup yang sejati, yang kau peroleh dan aku peroleh.
Guys, mari sekarang kau mengerti, bukan? You are a masterpiece of God. You are a masterpiece of God. Jadi hiduplah sebagai masterpiece-nya. Hiduplah, lihatlah pandangan mata Bapa terhadapmu. Dia tidak pernah meremehkan engkau. Dia tidak pernah meremehkan engkau. Karena dia mendesainmu begitu indahnya dan menebusmu dengan darah putranya. Kalau orang meremehkan kita, anggap sepi saja, guys. Ya, buat apa ribuan orang memuji kita, tapi Bapak meremehkan kita? Tapi biarkan puluhan ribu orang meremehkan kita, asal Bapak tetap memandang kita a masterpiece of God. Itu cukup bagi engkau dan saya. Guys, dalam hidup saya, dari kecil sampai sekarang, diremehkan orang, dianggap sepi, dipandang sebelah mata, sudah terlalu sering. Saya tadi mengisahkan ketika kelas 6, saya juga termasuk 4 murid yang terkecil dan terbodoh. Saya nggak pernah, guys, terlalu menonjol di kelas, enggak. Bahkan kelas 1 SMA, saya juga nggak naik kelas. Guru bilang, kamu nggak bakal naik. Kepala sekolah bilang, keluar saja. Bapak pendeta yang mengkonseling saya berkata, Benny, keluar saja, kamu tidak akan naik. Saya seperti sampah yang dibuang, hidup saya rusak. Saya nggak sekolah di umur 15. Oh guys, saya frustrasi sekali. Saya nggak ngerti harga diri saya di mana. Saya melakukan banyak kesalahan, banyak dosa. Saya menjadi pemberontak. Biasa, guys. Saya juga nggak terlalu menarik. Waktu remaja, waktu pemuda, nggak banyak gadis yang mau berkenalan dengan saya. Saya yang berkenalan dengan mereka. Saya perlu ramah pada mereka. Nggak apa-apa, guys. Nggak apa-apa, saya nggak sakit hati. Saya cuma mengatakan saya sudah terbiasa dengan hal itu. Tapi engkau tahu, Allah tidak memandang saya rendah. Ditebusnya saya dengan darah anaknya. Dibangkitkannya harga diri saya. Ditaruhnya talenta-talenta saya. Saya mulai dibaptis di gereja. Saya mulai mengenal Tuhan. Saya mulai melayani. Jadi guru sekolah minggu, guys. Dan saya masih ingat ketika saya menjadi guru sekolah minggu, tidak ada satu lagu Kristen, lagu anak-anak Kristen yang saya tahu. Nggak tahu, guys. Saya juga nggak punya Alkitab. Udah dibaptis tapi nggak punya Alkitab. Kamu bisa bayangin, saya nggak ngerti cerita-cerita Alkitab itu. Cerita-cerita Alkitab saya nggak ngerti. Ketika saya masuk ke kelas, lihat guru lain pada ngajar, saya bingung. Anak-anak yang begitu muda, kok pandai sekali bernyanyi, pandai cerita. Guys, saya ini orang yang nggak bisa apa-apa. Tapi Tuhan sayang sama saya. Itu yang saya tidak bisa sangkali. Dia memberikan saya dorongan untuk bertekun. Dia memberikan saya ekstra semangat. Pada akhirnya, guys, dia memanggil saya menjadi hamba Tuhan. Setelah saya lulus perguruan tinggi, saya bekerja 8 tahun, saya sudah berkeluarga, dia panggil saya menjadi hamba Tuhan. Saya rela, guys. Kenapa? Saya ini nothing. Saya ini berasal dari orang yang nggak ada apa-apanya. Jadi hamba Tuhan, saya pikir itu satu pekerjaan yang mulia. Kalaupun secara materi tidak terlalu menjanjikan apa-apa, nggak apa-apa juga. Saya senang. Dan itulah perbuatan baik yang Tuhan panggil buat saya. Sampai saat ini saya menjadi dosen. Saya boleh mengajar banyak hamba Tuhan. Hidup saya ini indah, guys. Karena saya berada di dalam kehendak Tuhan. Kamu adalah masterpiece Tuhan, sama seperti saya. Jangan remehkan dirimu. Apalagi Tuhan menyediakan darah Kristus untuk menciptakan engkau kembali. Lalu menyediakan kapling pekerjaan baik yang harus kau garap, engkau kerjakan, engkau layani, dan kembalikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Malam ini, guys, saya tantang engkau. Maukah hidupmu berarti? Nggak peduli pernah serusak apa engkau. Nggak peduli pernah diremehkan seperti apa. Tapi maukah hidupmu berarti? Bukan engkau yang memberi harga, tapi Tuhan yang memberi harga. Kau cuma harus datang pada Dia dan berkata, Tuhan, kembalikan aku pada track yang benar. Aku tidak mencari pujian dari manusia. Aku ingin menyenangkan hatimu. Pakai aku menjadi alat kemuliaan-Mu. Dimanapun aku berada, apapun yang kau berikan, aku akan pakai untuk kemuliaan nama-Mu.
Andai kata engkau memanggil aku menjadi hamba-Mu, aku serahkan hidupku. Aku serahkan hidupku Tuhan, karena engkau telah menyerahkan anak-Mu yang tunggal untuk mati bagiku. Mau guys, malam ini serahkan dirimu. Mari kita berdoa guys. Kita tenangkan diri kita guys. Firman Tuhan telah diceritakan, firman Tuhan telah dikabarkan. You are a masterpiece of God. Allah tidak pernah memandang dirimu rendah. Allah tidak pernah memandang engkau buruk, engkau jelek, engkau tak berharga. Allah tidak pernah memandang engkau hina. Allah tidak pernah memandang engkau bodoh, tidak bisa apa-apa. Tidak pernah. Karena dialah yang merajut dirimu dalam kandungan ibumu. Kejadianmu dahsyat dan ajaib. Karena dia membentuk engkau dengan rencananya yang tidak pernah salah. Kalaupun pernah engkau menghina dirimu, kalaupun engkau pernah tercemar, kalaupun engkau pernah rusak, engkau pernah buruk, engkau pernah jelek begitu rupa, engkau pernah jahat, itu karena dosa yang engkau lakukan. Namun Yesus telah disediakan bagimu. Barang siapa engkau yang belum pernah dilahirkan kembali, belum pernah bertobat, malam hari ini guys. Malam hari ini. Kalau engkau ingin menjadi masterpiece of God, mahakarya Allah, engkau yang belum pernah bertobat, malam hari ini bertobat lebih dahulu. Katakan, Tuhan Yesus, aku orang berdosa. Ampuni aku Tuhan. Ampuni aku. Kalau engkau pernah merasa dirimu begitu hina dan tidak ada harganya, datang pada Yesus guys. Izinkan dia untuk boleh menyucikan dosamu, agar pikiranmu menjadi jernih kembali, hatimu menjadi benar, dan engkau akan menjadi orang yang takut akan Tuhan dan membenci dosa. Bertobat guys malam hari ini. Katakan, Tuhan masuk dalam hatiku. Tuhan Yesus, sucikan aku dengan darah-Mu. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau sudah mati di kayu salib menanggung seluruh hukuman dosaku, agar aku bisa bertobat dan bisa diselamatkan. Doa guys, doa. Silakan ambil waktu buat berdoa. Guys, bagi engkau yang ingin menyerahkan hidupmu malam hari ini, engkau berkata, Tuhan, aku mengerti sekarang. Aku telah diselamatkan oleh darah Kristus. Aku ciptaan baru. Aku unik. Aku masterpiece-Mu. Aku mau bersinar terang untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, aku ingin menjadi orang yang seperti Kau ingini. Apapun profesiku, di tempat manapun Kau taruh, aku akan menjadi terang untuk boleh menyinari orang-orang di sekelilingku, hingga mereka boleh memuliakan Tuhan. Atau guys, engkau berkata, Tuhan, aku sekarang mengerti hidup ini hanya untuk-Mu. Pakai aku Tuhan, pakai aku. Guys, maukah engkau di antara engkau mau jadi hamba Tuhan malam hari ini? Jangan ragu guys. Tidak ada panggilan yang jauh lebih mulia selain memanggil orang berdosa yang telah ditebus darah Kristus untuk menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Juga bukan untuk kemuliaan nama-Mu. Jangan pikir engkau jadi hamba Tuhan puluhan ribu jemaat dan kau mendapat sorotan, kau masuk di YouTube, engkau dipuja di mana-mana. Jangan pikir itu bukan hamba Tuhan guys. Tapi engkau berkata, aku jadi orang hamba Tuhan seperti apapun, diutus kemanapun, untuk beberapa orang pun aku mau. Aku mau Tuhan mencintai apa yang Kau cintai. Mengasihi apa yang Kau kasihi. Aku mau Tuhan, aku tahu walaupun aku akan kekurangan, akan susah hidupku, aku tahu Engkau akan menguatkanku. Engkau tetap menyertaiku. Berikan aku hati seperti Engkau. Katakan pada Tuhan, pakai aku Tuhan. Bapa di dalam surga, inilah kami yang malam hari ini mendengar suara-Mu dan Roh Kudus-Mu bekerja di dalam diri kami satu persatu. Ya Tuhan, tolong kami sungguh-sungguh menyerahkan diri kepada-Mu,
Ada beberapa di antara kami yang sungguh-sungguh bertobat malam hari ini, jamah dengan darah Kristus. Jadikan mereka ciptaan baru yang tidak akan pernah sama lagi. Bagi beberapa orang yang menyerahkan diri hidup dan hidupnya sepenuh waktu untuk memuliakan Tuhan, pakai mereka. Di dalam segala bidang profesi, pakai mereka. Bagi anak-anakmu yang menyerahkan diri untuk menjadi hamba Tuhan, ya Tuhan, terimalah persembahan mereka. Karena panggilanmu panggilan yang mulia. Hamba yakin pengurapanmu, penjagaanmu akan menjaga mereka dari kehidupan yang kotor di dunia ini. Menguduskan mereka, membakar dengan api suci di mezbahmu, agar persembahan hidup mereka menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadamu. Dan pakailah kelak hidup mereka menjadi alat kemuliaanmu. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu untuk kebaktian malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya katakan, amin.